Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 28922500069. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan. Lembaga yang mengatur keuangan ini memiliki arti yang jelas, yakni suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menanamkan dana tersebut dalam bentuk lain, berupa aset keuangan. Contohnya seperti kredit, berbagai surat-surat yang berharga, giro, serta aktiva produktif lain yang bersangkutan dengan lembaga bank atau bank. Sedangkan otoritas dari jasa keuangan ini memiliki pengertian sebagai suatu bidang keuangan yang memiliki peranan untuk menarik ulur sejumlah uang lalu menyalurkannya pada masyarakat. Peranan untuk menarik keluar sejumlah uang lalu menyalurkannya pada masyarakat. Lembaga ini juga memiliki pengertian sebagai lembaga yang memfasilitasi produk di bidangnya dan memutar arus uang yang berada dalam perekonomian suatu tempat, baik menarik uang masyarakat untuk masyarakat lain yang lebih pantas atau memfasilitasi penyimpanan. Selanjutnya, peran dari lembaga yang mengatur keuangan di Indonesia. Sebagai perantara antara pemilik dari modal yang disimpan, ada juga pasar utang yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana yang dipinjam tersebut. Fungsi lainnya adalah melancarkan pertukaran produk, baik barang atau jasa, dengan cara yang lebih praktis sekali gesek dengan kartu kredit. Meski yang menjadi alat pertukaran memang tetap uang. Adapun manfaat lain yang lebih banyak adalah membantu orang yang berkekurangan dan sedang butuh uang melalui proses meminjam dari investor itu. Sedangkan dalam bidang perekonomian, fungsi dari lembaga keuangan ini adalah sebagai pencetak uang rupiah dengan tujuan mempermudah transaksi di Indonesia, sekaligus memperhatikan kemajuan perekonomian dengan masyarakat dan perusahaan mikro atau bahkan makro. Bank umum juga memiliki peran besar dalam pembuatan cek dan pengaturan dari berbagai pengaturan dalam bidang keuangan, terutama bagi masyarakat dan berbagai oknum lain yang berkaitan. Jenis-jenis lembaga yang mengatur keuangan masyarakat. Bank merupakan salah satu lembaga yang berada dalam bidang keuangan dengan tujuan untuk mempermudah sekaligus memberikan fasilitas jasa perbankan. Jasa ini sendiri berguna untuk masyarakat baik dalam penyimpanan, pembayaran maupun dalam hal pemberian dana yang lebih ekonomis dan praktis. Di sisi lain, ada pula lembaga keuangan yang disebut non-bank, yang melakukan proses penghimpunan dana sama dengan bank, namun menggunakan cara yang berbeda. Lembaga non-bank ini menggunakan surat-surat berharga. Contoh lembaga keuangan di Indonesia. Beberapa lembaga yang mengatur keuangan masyarakat adalah Bank Sentral, Bank Umum, BPR alias Bank Perkreditan Rakyat, lembaga non-bank Pegadaian. Adapun yang lain seperti perusahaan modal Ventura, koperasi simpan pinjam, leasing atau multifinance, bursa efek, asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Manfaat dari lembaga yang mengatur keuangan. Lembaga yang bertujuan untuk mempermudah keuangan masyarakat ini juga memiliki manfaat lain, yakni untuk melakukan relokasi pendapatan, dengan tujuan agar dana Anda dapat digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang dengan mudah dan praktis. Lembaga ini juga bermanfaat sebagai penyedia dari jasa untuk mempermudah transaksi keuangan yang lebih mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat. Lembaga ini pun dimanfaatkan untuk mengalihkan aset yang dilakukan dengan meminjam dana dari tabungan masyarakat pihak lain dalam kurun waktu tertentu. Dari lembaga yang mengatur keuangan. Proses pengumpulan dana dilakukan oleh beberapa lembaga yang konvensional. Caranya adalah dengan menyediakan layanan penyimpanan dana atau tabungan. Contohnya seperti apa yang ada pada bank umum. Biasanya, bank pun menyediakan penyaluran dana pinjaman yang tentu sudah disepakati harus lunas tanggal sekian karena sifatnya seperti hutang. Itulah beberapa hal mengenai lembaga keuangan dan berbagai info mendasar mengenai keuangan yang penting untuk diketahui secara dasar bagi masyarakat secara umum. Selanjutnya ada pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang.
Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada fungsi perbankan. Yang pertama, sebagai modal investasi, yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu modal berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek atau yield enhancement. Selanjutnya adalah sebagai cara lindung nilai, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai atau hedging, atau disebut juga sebagai risk management. Selanjutnya, informasi harga, yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu di kemudian hari atau price discovery. Lalu ada fungsi spekulatif, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi atau untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Terakhir ada fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.